Selanjutnya Pak Rahmat dari Gerindra. Silakan. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati, segmen atau Sestama, staf para deputi dan jajaran dari Bappenas yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Sestama, penyampaian RKB-nya sudah cukup jelas, kemudian program-programnya juga saya sudah paham. Yang menarik bagi saya adalah alhamdulillah Bapak masih masukkan program prioritas yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Terus kemudian Bapak juga masukkan juga di program prioritas yaitu program nasional yang keempat, peningkatan budaya literasi, inovasi, kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Namun demikian Pak, saya masih belum melihat Bapak mengajukan atau menyampaikan kerangka regulasinya Pak. Saya khawatir kalau Bapak tidak menyampaikan kerangka regulasinya, program prioritas Bapak soal revolusi mental ini dan juga peningkatan budaya literasi ini tidak akan terlaksana seperti tadi yang dikhawatirkan oleh para Bapak Ibu anggota Banggar Pak. Jadi kita tidak akan mendapatkan penyelenggara negara atau birokrat yang maju, modern dan berkarakter atau yang bersih Pak. Karena di program prioritas yang nomor 1, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, itu di kegiatan nomor 2 Bapak sampaikan di sana kan sasarannya juga revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih. Hari ini Pak, kita ketahui bahwa sebelumnya pengelolaan APBN yang ratusan triliun itu ada di daerah Pak. Kalau kita bicara soal birokrasi bersih. Tapi tadi disampaikan oleh sebagian anggota Banggar, ini kayaknya nggak ada manfaatnya bagi masyarakat di daerah. Kami tadi sampaikan Pak, ini butuh regulasi ya. Jadi saya mohon Bapak mendorong untuk dibuatkan regulasi ya agar supaya revolusi mental ini memang terlaksana secara serempak seluruh Indonesia Pak. Kita ketahui ya, para kepala desa yang terpilih, kemudian para kepala daerah baik bupati maupun gubernur yang terpilih, ini tidak punya standarisasi pemahaman tentang bagaimana pengelolaan pemerintahan ini Pak. Jadi nggak serempak gitu Pak, nggak punya pemahaman yang sama. Apalagi terhadap yang namanya mental ini Pak, atau enggak moral atau akhlak ini ya. Ini kan kadang-kadang kan kita patut pertanyakan, ragukan. Toh banyak sekali kepala daerah yang hari ini juga tertangkap gitu Pak. Jadi Pak, intinya kami mohon tolong diajukan kerangka regulasi bagi prioritas PN nomor 4 ini, terutama program prioritas nomor 1 dan nomor 4 Pak, agar ada kesamaan di sana Pak, kesamaan dalam langkah dalam revolusi mental ini Pak. Ya, mungkin Pak, setiap kepala desa yang terpilih, ini diadakan penataran atau latihan atau pembinaan karakter. Kemudian setiap bupati yang terpilih, nah ini juga sama. Seperti dulu kita mengenal namanya penataran P4 dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya Bapak bisa mendorong regulasi ini bisa tercipta, insya Allah revolusi mental yang kita harapkan ini akan terjadi Pak. Di sana ada pemahaman yang sama. Terus kemudian masalah peningkatan budaya literasi Pak. Ini kalau di dalam tata kelola pemerintahan kita mengenal namanya literasi ini, ya termasuk di dalamnya sana arsip Pak, baik arsip nasional maupun arsip daerah. Sama Pak. Ini juga hari ini sepertinya kita abaikan ini Pak. Kita abaikan. Jadi saya mohon juga Pak, didorong juga untuk kerangka regulasinya termasuk anggarannya. Kalau kita melihat dari baik di APBN maupun APBD, ini alokasi untuk anggaran arsip ini nggak sampai 1 digit 0, berapa gitu Pak. Ini kan sangat miris sekali Pak. Padahal di sini kan Bapak harapkan di program nasional ini peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter ya. Termasuk di sana peningkatan budaya literasi, pengembangan pembinaan dan perlindungan
bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah. Nah ini Pak, ini kan ada di daerah-daerah juga nih Pak, melibatkan daerah lah Pak. Jadi Pak, dari kami intinya itu aja. Jadi saya belum melihat kerangka regulasi yang Bapak ajukan di sini. Saya mohon Pak, ini juga diajukan kerangka regulasinya untuk pembinaan karakter atau pembentukan karakter para kepala desa, para kepala daerah tingkat 2, gubernur, kemudian mungkin ASN sekalian. Lah ini menyangkut ASN juga ini Pak. Ini kan kemarin Kemenpan RB kan juga sudah sampaikan bahwa 2023 ini moratorium ASN Pak. Padahal kita paham bahwa penyelenggara negara ini kan kita kenal dulu Korpri atau ASN hari ini atau apa namanya pegawai negeri. Nah, kalau ini moratorium Pak, saya nggak bisa bayangkan bagaimana penyelenggaraan birokrasi di negara kita ini Pak. Tadi sudah disampaikan dari apa namanya dari anggota Banggar tadi bahwa guru ini aja juga kurang Pak. Memang saya tahu sendiri Pak. Satu SD yang seharusnya itu ada minimal 11 guru. Ini rata-rata di SD kita itu hanya ada 3 guru ASN, Pak. Yang lainnya itu honorer atau PPK. Jadi gimana mereka bisa memikirkan pendidikan para anak didiknya, sedang memikirkan dirinya sendiri aja, mereka juga masih belum bisa. Artinya banyak sekali beban-beban kehidupan mereka, gitu, Pak. Jadi ini sekali lagi Pak, tolong direncanakan masalah ASN ini dengan baik ya, koordinasi dengan Menpan RB atau seperti apa. Ini juga perlu dipertahankan Pak, juga perlu dipenuhi juga formasi-formasi itu, terutama yang menyangkut dengan pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat. Terus kemudian juga tidak lupa juga Pak, masalah pembentukan karakternya juga tadi itu ya sesuai dengan program Bapak. Yang nomor 4, yang program prioritas nomor 1 tadi itu. Sementara ini dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Rahmat. Mungkin besok kita tunggu seperti apa.